Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua, para pendengar setiap podcast Emana. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam persekutuan podcast Emana. Kita akan kembali bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita juga menyambut saudara Irfan yang akan meluangkan waktu untuk bersekutu dengan kita hari ini. Halo, selamat bergabung saudara Irfan. Ya, puji Tuhan, terima kasih bisa bergabung kembali. Sungguh sukacita bisa kembali bersama-sama bersekutu di dalam program podcast Emana hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara Irfan sudah meluangkan waktu. Saudara-saudari sekalian, saya terlebih dahulu ingin membacakan judul ya dari persekutuan kita hari ini, yaitu kesaksian menyeru nama Tuhan. Judul ini diambil dari porsi pembacaan di dalam Roma pasal 10 ya. Kita sangat mendorong saudara-saudari kalau ada waktu bisa meluangkan waktu untuk membaca porsi ini. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Roma pasal 10 ayat 12. Sana dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini. Kembali kita akan memberikan waktu kepada saudara Irfan untuk membawa kita melihat kaitan dari judul persekutuan kita dengan ayat ini. Silakan saudara Irfan. Amin. Ya, baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya untuk kitab Roma pasal 10, khususnya ayat ke-12 yang tadi sudah dibaca. Melalui Roma pasal 10 ayat 12, kita bisa melihat bahwa Allah yang kita percayai, Allah orang Kristen, adalah Allah untuk semua orang ya. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani atau orang bukan Yahudi ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi ayat ini memberitahu Allah kita adalah Allah yang begitu hidup dan dia begitu kaya. Atau dia bisa dikatakan dia begitu murah hati bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi melalui ayat ini kita semua perlu menjadi orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan ya. Kita boleh menyeru nama Tuhan kita. Di Roma 10 ayat 13 ayat selanjutnya di sana dikatakan, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kiranya kita bisa mengalami keselamatan Tuhan dari hari ke hari karena kita berseru kepada nama Tuhan kita. Nah, seperti judul kita hari ini, yaitu kesaksian menyeru nama Tuhan. Kiranya kita bisa mempersaksikan keselamatan yang kita dapatkan ketika kita menyeru nama Tuhan kita. Dengan menyeru nama Tuhan, kita dapat merasakan bahwa Allah kita benar-benar Allah yang hidup, yang dapat kita nikmati dan alami. Bagaimana Dia menyelamatkan kita ketika kita berseru kepada nama-Nya. Amin. Terima kasih saudara Irfan. Saya akan melanjutkan membacakan kutipan persekutuan yang sebenarnya ini adalah kesaksian ya. Kesaksian saudara Witness Lee berkaitan dengan perkara menyeru nama Tuhan ya. Saya bacakan bagi kita, lalu kita akan mendengarkan respon saudara Irfan. Di sini dikatakan, pada suatu hari di bulan Agustus tahun 1931, ketika saya sedang berjalan di suatu jalan, Roh Kudus berbicara di dalam saya. Perhatikanlah dirimu, kamu telah memperoleh begitu banyak pengetahuan. Kamu mengenal nubuat-nubuat dan lambang-lambang. Tetapi lihatlah betapa matinya dirimu. Segera di lubuk batin saya terasa suatu kehausan dan kelaparan.
seperti ada suatu benda yang akan meledak. Tetapi karena latar belakang agama saya tidak mau berteriak di pinggir jalan. Saya menahan diri saya sangat menderita sepanjang sore, senja, dan sampai malam hari itu. Saya menunggu fajar datang agar dapat melepaskan diri saya di hadapan Tuhan. Amin. Rumah saya terletak di kaki sebuah bukit kecil. Ketika fajar menyingsing, saya segera berlari ke puncak bukit itu untuk mencurahkan segala yang ada di dalam hati saya. Saya tidak berniat untuk berseru, tetapi ada sesuatu yang meledak keluar dari dalam saya yang berseru, "Oh Tuhan Yesus." Amin. Dengan spontan saya menyeru nama Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengajari saya untuk menyeru nama Tuhan. Saya juga tidak pernah menemukan apapun mengenai hal ini di dalam Alkitab. Saya melakukan hal ini dengan spontan saja. Meskipun saya tidak mempunyai istilah-istilah menikmati Tuhan dan membebaskan roh, saya mempunyai realitas kedua hal ini. Saya sungguh-sungguh telah melatih dan membebaskan roh saya. Dan saya sungguh-sungguh telah menikmati Tuhan. Men, hampir setiap pagi setelah peristiwa itu, saya pergi ke puncak bukit dan setiap kali menyeru nama Tuhan. Melalui menyeru nama Tuhan, saya dipenuhi Tuhan. Men, setiap pagi ketika saya turun dari puncak bukit itu, saya penuh sukacita. Saya merasa berada di surga dan seluruh bumi dengan segala isinya berada di bawah kaki saya. Puji Tuhan, demikian kutipan kesaksian dari Saudara Witness Lee. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan bagaimana pendapat atau tanggapan Saudara Irfan terhadap kutipan ini. Silahkan Saudara Irfan, amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya sangat bersyukur ya untuk kesaksian dari saudara kita. Jadi di dalam kesaksian ini kita bisa melihat pengalaman dari saudara kita. Juga sebenarnya kita bisa melihat wahyu mengenai menyeru nama Tuhan ini. Nah, di Kejadian pasal 4 ayat 26, di sana Alkitab sebenarnya Perjanjian Lama ya, di awal-awal sudah memberitahu kita ada seorang anak yang bernama Enos. Ketika dia lahir, Alkitab mencatat ya pada waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, arti nama Enos berarti getas atau rapuh ya. Jadi ketika kita menyadari kita manusia ini begitu getas, begitu rapuh, kita perlu memanggil nama Tuhan atau menyeru nama Tuhan. Seperti kesaksian saudara tadi ya, dia berseru, "Oh Tuhan Yesus." Saudara-saudari, kita perlu berseru kepada nama Tuhan. Kita boleh memanggil namanya, "Oh Tuhan Yesus." Melalui berseru, kita akan dipenuhi Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, kita bisa melihat ya di Kisah Rasul 9 ayat 14. Di sana Ananias memberitahu bahwa Saulus waktu itu dia menangkap orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Jadi di zaman itu menyeru nama Tuhan juga adalah tanda bahwa mereka adalah orang Kristen, orang yang mengikuti Tuhan. Hari ini kiranya kita bisa menjadi penyeru-penyeru Tuhan ya. Kita boleh berseru kepada nama Tuhan seperti tadi ya, "Oh Tuhan Yesus" ya, lagi dan lagi. Maka kita akan menikmati kekayaannya. Kita bisa mengalami Dia. Hari demi hari kita beroleh keselamatan seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan tadi ya. Jadi ya puji Tuhan, mari saudara-saudari kita berlatih hari demi hari menyeru namanya, memanggil namanya, alami Dia yang hidup, yang kaya di dalam kehidupan kita. Saya rindu setiap kita juga mengalami keselamatan hari demi hari seperti saudara kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan atas persekutuannya. Saudara-saudari, dari apa yang disampaikan tadi, kita juga bisa melihat bahwa perkara menyeru nama Tuhan ini adalah satu perkara yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi artinya ini bukan ciptaan manusia atau penemuan manusia, tetapi ini adalah perkara yang ada di dalam Alkitab yang sejangka waktu terhilang. Ya, kemudian melalui saudara-saudari depan kita, Tuhan memulihkan perkara ini kembali. Dan tadi kita melihat ada kesaksian Saudara Witness Lee
Dia bersaksi bagaimana dia benar-benar dengan real ya mengalami Tuhan ketika dia menyeru nama Tuhan. Jadi kiranya perkara ini juga mendorong kita boleh berlatih menyeru nama Tuhan setiap saat. Ketika kita menyeru namanya, kita akan menikmati segala kekayaannya, menikmati apa adanya dia, terlebih kita menikmati dirinya sendiri. Jadi puji Tuhan, kiranya ini juga menjadi satu pengalaman yang real bagi kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyeru nama Tuhan. Puji Tuhan, untuk menutup persekutuan kita hari ini, saya minta kesediaan saudara Irfan untuk menutup di dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Kau adalah Allah yang kaya bagi setiap orang yang berseru kepada nama-Mu. Kaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang real. Jadikanlah kami Tuhan, orang-orang yang berseru kepada nama-Mu, mengalami keselamatan yang berasal daripada-Mu. Jangan biarkan Tuhan kami tidak menyeru nama-Mu. Tuhan, kami sadar kami manusia yang getas, kami manusia yang rapuh. Kami perlu Dikau terus hadir di dalam setiap kehidupan kami. Berkati saudara-saudari yang mendengar podcast Emana pada hari ini Tuhan. Kiranya kami terus berlatih, berseru kepada nama-Mu. Tuhan, kami mau menjadi kesaksian-Mu yang hidup seperti saudara kami. Penuhi kami dengan diri-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara Irfan untuk persekutuannya. Juga bagi saudara-saudari yang mendengarkan persekutuan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan juga boleh mendorong kita, menguatkan kita, terlebih memimpin kita ke dalam praktek yang real, sehingga firman yang kita dengar bukan doktrin, tetapi menjadi sesuatu yang real bagi kita. Puji Tuhan, sekian persekutuan kita, sampai jumpa di dalam podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.